untuk mematikan aliran listrik yang tidak digunakan. pingsan loh. Ganjal ATM di TKP mesin ATM Bank Jatim di depan kantor Koramil Rembung, dusun Desa Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Jadi ini ada perkara yang melakukan pencurian yang dahulu dengan pemberatan yang terjadi di ATM Bank Jatim. Kemudian untuk korban sebagai pelapornya yaitu saudara FHP. Ini merupakan seorang guru umur 23 tahun, alamat di Desa Godekulon, Kelurahan Gading, Kecamatan Kermung, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian dari pelaporan yang dilakukan oleh korban ini, kita berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 tersangka pelaku yang saat ini sudah diamankan di Satakti Polres Sidoarjo dalam proses penyidikan. Kemudian dengan inisial SA 53 tahun merupakan warga Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian saudara M 50 tahun ini merupakan warga Kabupaten Pesawaran, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi yang ketiga saudara S 50 tahun ini juga warga Kabupaten Pesawaran, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ketiga pelaku ini adalah merupakan komplotan dari pelaku kejahatan di mesin ATM yang nanti akan kami jelaskan juga dari hasil pengungkapan kasus, kemudian pemeriksaan dan keterangan-keterangan yang kami kumpulkan dari para saksi bahwa komplotan ini melakukan di hampir di seluruh wilayah Jawa Timur. Dan nanti akan kami sampaikan untuk hasil pemeriksaannya. Kemudian untuk modus operandinya, tersangka M bersama-sama dengan tersangka SA melakukan perbuatan pencurian kartu ATM dengan cara mengganjal mesin ATM dengan menggunakan potongan tusuk gigi dengan ujung potongan cotton bud. Setelah korban masukkan kartu ATM miliknya di mesin ATM yang sudah diganjal sebelum oleh tersangka SA, kemudian tersangka M mendekati korban untuk pura-pura membantu guna mengetahui kode PIN ATM milik korban. Jadi komplotan ini untuk modus operandinya itu dia memasukkan di mesin ATM itu, di tempat untuk memasukkan kartu itu dimasukkan alat untuk mengganjal. Jadi seakan-akan kartunya sudah masuk dan kemudian begitu selesai transaksi karena tidak bisa masuk itu kan dia harusnya keluar ya, ternyata terganjal di situ posisinya. Kemudian yang saudara M itu dia berpura-pura menjadi petugas yang membantu untuk mengeluarkan ATM itu dengan cara menyampaikan kepada korbannya untuk mengetik PIN ATM. Ya, pada saat mengetik PIN ATM itu dia melihat ataupun melihat PIN-nya itu, mengingat PIN-nya itu, kemudian menyampaikan kepada korban bahwa ini berarti harus lapor ke banknya karena ATM-nya tertelat. Ya, jadi begitu korban ini pergi, ini ATM dikeluarin lagi, kemudian dimasukkan kembali dengan PIN yang tadi dia sudah ingat, ya, kemudian semua dana yang ada di PIN itu dikuras. Nah, ini komplotan ini sudah beraksi beberapa kali dan sampai saat ini kita juga masih melakukan pendalaman apakah ada juga melakukan di wilayah di luar dari
wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi kelompok pelaku ini melakukan pencurian dengan motif tentunya untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian jumlah TKP-nya yang sementara dari hasil pemeriksaan yang sampai saat ini kita bisa inventarisir, ya. Di Sidoarjo ada 3 TKP. Kemudian ini 3 TKP yang ada di Bank Jatim, dari ATM Bank Jatim. Kemudian ada yang di ATM Bank BCA di Sidoarjo juga. Kemudian di Kediri ada 2 TKP di Bank Jatim. Trenggalek ada 1 TKP. Kemudian di Ngawi ada 2 TKP. Di Magetan 1 TKP. Di Madiun ada 2 TKP. Nah, ini Bank Jatim juga. Ya, jadi ini yang berhasil sampai dengan saat ini kami lakukan pemeriksaan dengan kami inventarisir dan kami masih terus untuk melakukan pengembangan dari kasus ini. Kemudian termasuk juga masih melakukan pengembangan apakah masih ada tersangka lain yang memang terlibat dalam komplotan ini. Dapat kami lakukan penyitaan ada 282 juta 200.000 rupiah. Ini duit yang masih belum terpakai, tapi dari hasil pemeriksaan sudah ada pembelian barang dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari dan tentunya untuk kebutuhan dari para pelaku itu. Untuk misalkan pasal itu pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pada saat kami melakukan penangkapan, ya para pelaku ini melakukan perlawanan, ya, sehingga kami harus melakukan tindakan tegas dan terukur ya, kepada para pelakunya. Kemudian barang bukti yang berhasil kami lakukan penyitaan, ya, ada kartu ATM dari hampir banyak bank, ada dari Bank Jatim, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI. Kemudian juga ada alat yang untuk mengganjal di ATM itu juga sudah kami lakukan penyitaan. Kemudian ada HP Samsung, HP Vivo, OPPO dan beberapa merek HP lain, dan ini juga kami sedang melakukan pendalaman untuk kami lakukan kita lihat datanya yang ada di sana. Kemudian juga ada uang tunai dan mobil yang digunakan, yaitu mobil Toyota Calya warna hitam dengan beberapa sarana sepeda motor. Memiliki pengalaman ya, ataupun dirugikan dengan hal seperti ini agar segera melapor, karena ini ada banyak PKP-nya yang masih kami terus lakukan pendalaman dan pengecekan. Sedangkan untuk melapor dan juga kami mengimbau agar masyarakat betul-betul hati-hati ya, pada saat melakukan transaksi di bank ataupun di ATM, jangan mudah percaya ya, dengan orang-orang yang berusaha untuk membantu ternyata malah melakukan kejahatan ini. Bisa ada beberapa lokasi kami lakukan penangkapan, ada yang ditangkap di wilayah Pasuruan, kemudian di Surabaya juga ada yang ditangkap, ya, wilayah Sidoarjo juga ada. Jadi begitu mereka biasanya modusnya setelah selesai melakukan kegiatan langsung memisahkan diri. Ya, setelah masih kita dalam ini. Berapa tahun dan berapa total kejahatannya yang diperoleh? Ya kalau untuk 3 tahunan, 3 tahun ya? Berapa? 3 tahun, 5. Hah? 3 tahun personal ya. Mereka kenal di mana dan kan berlainan tempat asalnya? Ya saling mengenal. Udah pernah ada yang ini ya, yang Inggris? Ada yang pernah masuk? Berapa? Siapa yang pernah masuk? Itu siapa? Ada satu. Oh, sedikit. Oh. Kondisi dan profesi terduga pelaku? Profesinya rata-rata ya tidak ini, saya nggak ada punya pekerjaan yang tetap. Tahan. Ya baik, yang selanjutnya